Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat Renara Pradana, hari ini ada pasien yang ternyata tanpa disadari saya baru tahu bahwa ini anak indigo, walaupun kapasitasnya masih dalam kategori kecil ya, tapi bagaimanapun dia anak indigo. Nah, prosesnya itu berobat. Jadi kedua saudaranya juga. Jadi ini namanya siapa dulu? Laura. Naura usia berapa? Mau 16. Mau 16. Benar? Benar ya? Oktober 16. Oktober 16 ya. Berarti nanti Denaria diajak makan di mana? Ya, sahabat Denaria Pradana, Naura tinggal daerah mana? BSD ya. Serpong. Serpong ke mana? Gayung. Tangerang Selatan. Provinsi? Banten. Banten. Jadi Naura ini usia 16 tahun. Terus tinggalnya di daerah BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Jadi tadi malam itu ada proses di mana ini Naura 3 bersaudara. Jadi sahabat Renara Pradana, Naura itu 3 bersaudara dan adiknya yang paling kecil itu indigo. Saya tahu indigo itu karena dalam proses ikhtiarnya itu ya secara tidak sengaja indigo. Nah, karena adiknya belum kuat, saya mendoakan supaya itu pindah karena ini dari doa leluhur dan itu tidak berbahaya. Nah, sahabat Renara Pradana, saya mau tanya, Naura kan tadi malam kan posisinya itu kan yang dari keturunan pendahulunya Naura kan sebelumnya ikut adik, ikut Ovar ya. Sekarang kan ikuti Naura. Rasanya gimana? Ya rasanya gimana? Kayak biasa aja. Oke. Terus ada pengalaman apa dari tadi malam sampai hari ini? Yang dirasain apa? Berat tangannya. Berat tangannya? Mana tangannya? Tangan kiri. Apa lagi yang berat? Kepala berat. Sebelumnya dia pernah kayak gitu? Enggak. Jadi dia berproses kayak kita beradaptasi. Tapi bisa tidur kan? Bisa. Tidurnya jago katanya ya. Tidurnya jago ya. Nah, Setelahnya saya benar. Simba jangan buka-buka toh Mbak gitu. Kita lihat si Simbanya tuh. Bisa dilihat tuh Simba. Ini keluarganya nih, ini keluarganya, ada ayah bundanya. Nah, tuh. Jadi Naura kan posisinya berat nih. Memang beratnya seperti apa sih, coba dijelasin ke Denaria sama ke sahabat Denaria. Kayak apa kan biasa kalau habis vaksin kan juga kayak berat gitu kan. Nah itu kayak lebih dari itu. Kemang? Iya. Kemang berat gitu? Iya. Oke. Denaria tadi malam pernah ngomong apa tentang B alpha? Kalau besar hati-hati dengan tangan. Berarti sinkron ya, Mas Adi ya? Sinkron ya. Jadi itu proses itu kita nggak tahu nanti prosesnya gimana. Nah,
Naura, sebelumnya Naura pernah ngerasa ngeliat sesuatu nggak? Iya, maksudnya gini, pernah mengalami hal-hal yang di luar nalar manusia nggak, hal-hal gaib? Ya, bayangan. Itu tuh kayak ngeliat bayangan doang. Ngeliat bayangan, di mana itu? Di depan mau kamar mandi. Depan mau ke kamar mandi. Iya, Kamar mandi, malu pas mau ke kamar mandi gitu. depan mau ke kamar mandi. Tanya kamar mandi. Ya. Depannya Aku kamar juga mandi. pernah ngeliat sama Mbak Uti. Oh, Mbak Uti juga pernah lihat? Katanya itu kayak ada sosok besar sama anaknya. Oh, sosok besar sama anaknya. Mbak juga bisa lihat? Nggak tahu. Mbak, halo. Coba, saudara Arya Pradana. Ini kita deketin nih, Mbak. Nanya nih, Mbak. Ini kan putunya, Mbak. Ya, ya. Emang pernah lihat apa? Iya, ya Pak, kayak bayangan aja. Kayak bayangan aja, hitam. Jangan nyindir saya, Mbak. Saya kira itu ini. Dikira Mas Adi. Saya di kamar mandi sudah masuk ya. Itu kan kok pulang lagi. Saya ciumin aja. Ya nggak apa-apa sih. Ya kemana nggak tahu. Oh gitu. Tapi memang pernah melihat. Ya kayaknya iya. Soalnya kayak bayangan itu kan. Kayaknya iya ya. Tapi pengapuran udah bisa ya? Udah bisa ya? Coba. Coba. Angkat kaki kanan. Kaki kanan. Sebelumnya nggak bisa? Enggak ya? Ya paling bisa ya sedikit. Oh, paling bisa cuma sedikit gini ya. Jadi sahabat Arya Pradana ini berobat tadi malam. Terus hari ini juga kembali, sebelum kembali ke Purworejo, sorry ke Purworejo. Nah, sahabat Arya Pradana, komplikasinya ada dua, karena bekas jatuh, dan kedua karena ya penyakit pengapuran. Jatuhnya motor. Keserempet motor atau motor sama motor? Saya mau masuk pintu parkir itu ada orang lewat terus ya kayaknya sebentar. Oh gitu. Jadi kan ada motor gitu. Jatuh. Jadi itu kejadian 2 tahun yang lalu. Jadi posisi ya itu mungkin saya nggak tahu jatuhnya, cuman di sini ada yang geser lah. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kanan kiri. Sama. Kita ke Naura lagi nih. Naura. Oh iya katanya. Naura. Jadi itu yang pernah dilihat. Ya. Itu yang pernah dilihat. Terus Naura kayak gitu takut nggak? Kaget? Takut nggak? Enggak. Ya kaget aja. Bener sih. Benar. Nah, jadi ada sahabat Arya Pradana, saya kenal dengan seseorang lagi pipis di toilet. Ini nyata perempuan lagi pipis dan di suatu tempat di rumah makan lah. Jadi lagi pipis, duduk kan, jongkok, tapi di atas itu dia melihat sesuatu, langsung pipisnya belum selesai, lari. Itu kejadian nyata. Nah, jadi memang ada yang bisa kita olah, kita kapan harus takut, kapan harus enggak. Apalagi Naura kan sekarang sudah mulai sensitivitasnya itu kan sudah mulai terbuka. Jadi Arya kalau misalnya ini masih saran ke Naura, jangan takut. Terus Arya gimana cara mengendaliinnya? Kalau takut baca sesuai keyakinan kita. Kalau Muslim ya Al-Fatihah untuk diri kita.
Al-Fatihah untuk seluruh penghuni alam gaib, alam kubur dimanapun mereka berada. Gitu. Jadi Naura pernah melihat sosok bayangan itu. Selain itu, nggak ada. Sama sekali. Merinding doang. Hah? Merinding. Merinding. Ya, itu merinding juga salah satu eksistensi ya dari makhluk yang ada. Kita tuh hidup berdampingan dengan makhluk ya. Ya, buktinya apa? Karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, berarti ada jin juga. Nah, logikanya itu banyak. Bagaimana kita cara mengatasinya? Ada eksistensi yang berusaha untuk dijalankan oleh orang tersebut, ya. Itu misalnya orang jalan di suatu tempat, tiba-tiba itu nyium bunga, ya kan? Itu makhluk gaib itu berusaha untuk menunjukkan eksistensinya. Dan wallahu alam, dia bentuknya apa, seperti apa kita nggak tahu. Cuma jangan takut. Ya. Merinding itu bagian dari respon kita. Naura seandainya dan ada kan dengar Naura suka nonton film horor ya. Seandainya Naura jeblek tiba-tiba nanti melihat langsung gimana? Takut lah. Takut nggak? Kayaknya. Terus terjadi? Iya. Pasti ya. Kalau apa aja ya? Ya, yang lihat itu ya makhluk gaib ya? Dia sering banget. Emang pernah? Sering. Dia sering. Ini bisa? Ya, Ini bisa? beberapa kali sempat cerita lah gitu. Kayak di sekolahan suka ngeliat anak-anak gitu. Sini, makhluk gaib sini. Pulang. Ini, lu geser. Ini. Namanya siapa? Aka. Aka. Nama lengkap? Muhammad Ashraf Aka Zaka. Dua. Panggilannya? Aka. Manggilnya ya, apa ayah bunda? Ayah bunda kan nggak cerita tuh, karena saya nggak tahu ditutupi atau gimana. Tapi ternyata lihat sama ternyata ada pradana orang tuanya. Akhirnya ketahuan juga kan. Jadi si Alvar itu speech delay ada faktor yang lain dan apa namanya? Kenapa nggak cerita dari pertama? Ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah diinin. Dan kita sudah punya solusi. Kan dari kapan? Kamu kelas berapa? Wah, naik kelas 1 SMP. Gimana? Inhar. Nah, jenara gimana? Sejak kapan kamu melihat yang seperti itu? Wah, 1 SD. 1 SD. SD. Itu pelakunya itu. Yang nurunin itu pelakunya. Ini adalah mbahnya. Ini adalah putrinya. Mbak Enda ini putrinya. Jadi mana silsilahnya tadi malam nih? Nah, ini silsilahnya. Dari silsilah ini ternyata ada pejuang, ada paranormal, ada tabib, gitu. Mbak, lihat sama Pradana ada Pradana. Halo, Pradana dulu Mbak. Nah, sahabat Pradana ada Pradana. Aka, kelas 1 SD kamu bisa lihat? Bisa. Apa yang pernah kamu lihat? Wah, SD pas di rumah gitu kan. Jangan kencang. Kamu teriak-teriak kencang. Kelas 1 SD. Tiba-tiba kayak ada sapu melayang sendiri. Sapu Pas melayang lagi sendiri? baca buku atau apa gitu di depan. Di depan. Sapu melayang sendiri. Oke. Terus pas aku tengokin jatuh. Jatuh. Tapi nggak lagi bobok kan? Enggak. Lagi sadar kan?
ini tidak ada rekayasa ya sahabat Rena Pradana, karena ini keterkaitan dan semuanya itu ada gitu. Apalagi yang pernah dilihat? Pas itu apa namanya, pas lagi kan main bola nih di sekolah gitu. Main bola di sekolah. Terus di sebelahnya tuh ya kayak apa sih ini, bukan dikit kayak Kebun Kalangan belakang sekolah taman gitu. gitu. Kebun. di Purworejo di Salsabila. Nah belakang sekolah ada Ada patung Buddha itu loh. Heeh. Di Salsabila sebenarnya kan ada pekarangan kosong. Pekarangan kosong. Kamu lihat apa di situ? Pas lagi main bola gitu, tiba-tiba kayak ada bebek, terus kepalanya tuh kepala yang biasanya mumi diikat gitu loh. Oh, ini diikat. Aduh, saya bayang nih. Jadi kayak kepalanya doang gitu. Tapi kalau badannya kayak bebek biasa gitu. Badannya bebek biasa, Warna putih. atasnya Atasnya ya mumi, ya, kepala mumi gitu. kepala bumi. Angsa tuh bebek. Angsa apa bebek? Yang putih Yang angsa. yang ininya panjang atau yang pendek? Ya nggak kelihatan mukanya kan kan. Iya benar. Benar, benar saya ini. Badannya putih itu angsa. Badannya Putih. putih, kepalanya Ya, mumi. kepalanya kayak mumi gitu loh. Mumi, mumi yang ada di itu, Iya. di perban-perban Iya. itu. Gak lari kamu? Lari lah. Oh, lari. Gak diajak main, sekalian main bola yuk gitu. Iya. Itu kamu pernah lihat itu? Apa lagi yang pernah kamu lihat? Pas kelas 4 ya. Yang lagi mati itu loh, yang lagi mati total. Malam-malam. Malam ibadah? Ya. Kan itu namanya di lantai 2 kan masih dalam Baru. pembangunan gitu baru Hmm. gitu. Jadi lantainya ya masih apa namanya? Belum dikeramikin gitu kan. Hmm. Terus tiba-tiba pas di dalam kelas, pas jam berapa itu, jam 7:30 kayaknya, Hmm. tiba-tiba kayak ada yang kepala gitu di atas tembok, atas tembok kan nggak ada terpalnya gitu kan. Hmm. Tiba-tiba kayak ada yang muncul gitu, tapi kalau aku lihat hilang gitu. Itu bukan kaki. Ya, itu kerjaannya. Saya tahu itu biasanya kerjaannya. Satu itu pocong atau bukan? Iya betul. Ya, kayak pocong. Pocong. Mas Adi tahu anaknya ngeliat kayak gini-gini, Pernah cerita ke tapi nggak direges, nggak ya, di. kira udah orang biasa aja gitu. Oh. Terus terakhir yang kamu pernah lihat sekarang terakhir? Pas tidur sendiri ya, pas tidur sendiri di kamar. Heeh. Tiba-tiba aku kebangun gitu. Heeh. Kayak kan kalau dari sudut mata biasanya kan kayak ada putih-putih gitu. Heeh. Lagi duduk perempuan gitu. Heeh. Aku lagi tidur di sini tuh ada putih-putih, ada kayak perempuan lagi duduk. Perempuan lagi duduk. Pas aku lihat nggak ada, ya udah aku mau tidur lagi. Tiba-tiba pas mau merem muncul lagi. Muncul Itu lagi. 3 kali. Baru Begini. aku pindah. Nah, gitu. Ini nggak di sini doang gitu. Terus aku pindah gitu. Bayangin kalau anak-anak kita yang mengalami hal seperti itu, terus orang tua hanya menganggap oh ya udah mungkin itu kecapean. Salah kayak gitu. Nggak tahu. Nggak tahu harus diapain. Didoain, didoain, disyahadatin, disalawatin, dan dibaca suratul Fatihah atas nama putra atau putrinya. Gitu. Nah, sahabat dan ada Pradana, mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita. Kalau anak saya melihat begitu dia ketakutan, saya membaca syahadat, salawat, dan suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu saya tujukan kepada satu, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi sallallahu khususan ila ruhi seluruh anggota keluarga kami yang telah meninggal mendahului kami, wabil khusus ila ruhi saya sebutkan almarhum yang Bapak Surah Samarto Sweetnya, almarhum Kiai Jumingan Hadi Suprapto, almarhum Kiai Muhammad Sujadi Suherman, almarhum Dek Roman Kliwon, dan seluruh anggota keluarga kami yang telah meninggal mendahului kami. Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah pertama.
Al-Fatihah kedua kita tujukan untuk untuk seluruh penghuni alam gaib, alam kubur dimanapun mereka berada. Juga untuk tentara-tentara gaib, khodam-khodam yang kau izinkan untuk menjagaku, menjaga orang tua, keluargaku, anak-anak, istri, dan orang yang aku sayang. Dengan izinmu, ya Allah, dengan kekuasaan darimu, ya Allah. Jadi jangan sampai kita jadi syirik atau musyrik. Baca surat Al-Fatihah. Insya Allah itu akan menenangkan jiwa. Gitu. Jadi kamu cerita sama ayah bunda gimana? Kamu ceritanya? Ya kayak tadi. Kayak tadi. Terus ayah gimana? Bilangnya? Kayak udah lah gitu, jangan dipikirin gitu. Ayah nggak di posisi aku soalnya. Coba di posisi aku. Kalau bunda? Ya banyak-banyak baca doa aja gitu. Banyak-banyak baca doa. Ditanya doanya apa bunda? Gitu. Surat Yasin. Surat Yasin. Masa surat Yasin? Jadi setelah diceritain itu, saya kan terus cerita ke guru-guru yang lain kan, gurunya Aka gitu. Gimana kalau tempatnya itu di Rukiah gitu, maksudnya kan itu tempat baru kan gitu. Soalnya cukup mengganggu anak saya dan diantara semua teman-temannya yang melihat kan anak saya cuman gitu kan. Jadi saya pengennya tempat itu di Rukiah. Kemudian hari berikutnya tempat itu dijadiin pada ngumpul buat doa bersama gitu. Alhamdulillah. Tapi saya tanya lagi ke Akak, udah katanya nggak ada. Padahal beberapa hari kemudian baru dia cerita sendiri yang melihat juga masih gitu. Oh ya memang makhluk gaib itu ada. Memang makhluk gaib itu ada. Ya kita nggak bisa ini. Kalau kamu di sini melihat apa? Nggak ngeliat apa-apa. Nggak melihat apa-apa. Benar. Terus yang ada di badan adek itu kamu lihat nggak? Enggak. Kalau yang di yang dekat sama Mbak Naura? Enggak. Enggak. Tapi kamu ngelihat itu rasanya gimana? Takut nggak? Takut. Takut. Sahabat Raihana Pradana, ya ini besar, udah bisa bicara. Bayangin usia 3 tahun. Ayo. Jadi insya Allah ini jadi pembelajaran buat kita. Jadi sahabat Raihana Pradana, ini Naufar, ada pertanyaan? Jadi Naufar sama Aufar, Aka dan Naura, insya Allah tetap tetap sholatnya dijaga, tetap berbakti sama orang tua, tetap berprestasi. Dan kalau misalnya itu takut, baca surat Al-Fatihah. Ya, yang tadi saya ajarin. Surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Kan? Kemudian surat Al-Fatihah untuk keluarga yang telah meninggal, juga untuk seluruh kodam-kodam dan penghuni alam dari alam kubur malam ini. Jadi dua anak individu ini membuktikan bahwa silsilah tidak bisa dikembangkan. Alhamdulillah, silsilah tidak bisa dibohong. Jadi apa? Naura, Naura, Aka, apa yang mau disampaikan? Apa ya? Ya apa? Nanya saya. Apa kan? Terima kasih. Kalau anak kecil itu nggak bisa bohong. Apa yang dikatakan itu yang ada di hati, di pikirannya, yang pernah dialami. Jadi sekarang ini dia mikir apa yang mau dikatakan dia. Iya, karena memang keterbatasan karena kejujuran dia. Seperti itu. Jadi tetap ya, jangan takut ya. Nanti kamu Mbak Naura sama-sama lumba-lumba, sama-sama lumba-lumba.
Allah. Nah, sahabat Arya Pradana, insya Allah bincang santai kita ini bermanfaat dengan dua ilmu yang benar-benar membuat kita itu menjadi waspada. Kalau kita punya keturunan dan keturunan kita itu bercerita tentang ABCDE, coba percayai, coba carikan solusi. Dan Allah itu maha berkehendak untuk segala sesuatu, maha berkehendak untuk segala sesuatu. Insya Allah semuanya menjadi manfaat. Demikian bincang santai saya bersama Aka dan Laura. Kalau kami ada salah kata, salah ucap, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.